Pana, Tu Jahapana. Dengan menyalahartikan perhatian dan kepedulian yang tulus sebagai tindakan untuk memanipulasi dan mengendalikan dirimu, kau hanyalah merugikan dirimu sendiri. Sadarlah dan kenali para manipulator yang sedang meracuni pikiranmu dan berusaha mengendalikan dirimu. Pranam. Banyak manipulator sekitar kita. Di saat yang sama, Baba juga mengatakan kenalilah mereka yang sungguh-sungguh tulus. Berarti apa? Kita harus menggunakan critical thinking kita. Kita harus tahu mana manipulator, mana yang tulus. Kalau kita menganggap yang tulus itu juga manipulator, atau sebaliknya yang manipulator itu kita anggap tulus, yang terjadi adalah bencana, musibah. Untuk itu kita butuh budi. Tujuannya apa? Ketika seorang guru memuji kita, tujuannya apa? Atau ketika seorang guru memarahi kita, tujuannya apa? Seorang manipulator nggak pernah marah dia. Dia akan pakai topeng full of compassion. Dia akan melakukan apapun juga untuk menarik perhatian kita. Tapi seorang guru tidak peduli dengan image. Dia tidak peduli kalau dia sedang marah-marah dan orang melihat dia. No problem. Di depan umum puluhan ribu orang, Baba kadang-kadang bisa marah dengan rudra rupa, seperti sang rudra sendiri, dengan mata yang pelototin begitu dan merah ya. Seperti bola mata itu sudah nggak kelihatan lagi antara hitam dan merah. Tapi dalam sejenak, dalam hanya berapa detik, nggak sampai menit, begitu beliau melihat ke arah orang lain, ceritanya beda. Kita harus mengenal itu. Kita harus mengenal kapan kita berhadapan dengan seorang guru, kapan kita berhadapan dengan seorang manipulator. Kalau kita tidak bisa mengenal itu, berarti budi kita, viveka kita, the sense of discretion, fakultas kita untuk memilah itu belum berjalan. Dan di situ butuhnya meditasi. How to go beyond mind, karena mind kita ini sudah ada patternnya. Pattern tertentu. Kita punya definisi tertentu tentang cinta, tentang kebaikan, tentang kemurahan hati, tentang kasih, tentang compassion. Dan kita akan berusaha untuk menggunakan pattern itu untuk memahami seorang guru. Mungkin kita tidak punya tujuan niat yang buruk, tapi caranya sudah salah. Seperti kemarin yang kita lagi dengar lagu, seorang sufi itu nggak bisa dipahami dengan menggunakan tolak ukur yang kita gunakan untuk dunia ini. Tidak bisa. Ulah dia dan ulah seorang manipulator kadang-kadang terlihat sama. Dia juga bisa marah, mereka juga malah kurang marah. Jadi kita kadang-kadang kalau menggunakan tolak ukur duniawi, we miss the point. Guru sedang mengatakan apa, maksudnya apa, kita miss the point itu. Tahun 97, ketika buku kita mulai muncul, nggak sampai setahun 2 tahun ada orang-orang yang menggunakan nama-nama kita. A. Krishna, Anand Krishna. Masih ingat ya? Ada yang buka praktek sendiri di mana. Taruh foto ya, kebanyakan orang datang ke tempat kita waktu itu. Begitu banyak orang datang untuk open house, siapapun bisa foto sama saya. Foto itu dianggap sebagai suatu pembenaran bahwa saya ini adalah murid spesial dari Anand Krishna. Dia mempraktekkan macam-macam, ada yang menganjurkan ini, menganjurkan itu. Bahkan ada yang meniru logo kita.
Dan ketika itu saya agak terusik saya karena logo Sri Yantra ini logo yang sangat sakral bagi kita. Dan saya bilang kepada penerbit, bahwa logo ini nggak bisa sembarangan dipakai. Dia juga pakai, no problem. Kalau dia ngerti, coba Bapak undang dia penulis itu. Dan coba tanya, logo ini dia pakai untuk apa urusannya? Dia mau buktikan apa? Tentu nggak bisa jawab. Dan saya menulis surat keberatan yang panjang lebar. Nggak sampai 24 jam saya menarik kembali, saya udah kirim surat itu. Nggak sampai 24 jam saya bilang, Pak, surat itu dianggap null and void, saya kirim surat lagi, dianggap tidak pernah ada. Silakan dia mau bikin apapun juga terserah. Si penerbit juga bingung, tapi ya tentu bagi dia is okay, matter of siapapun penulis yang lagi naik daun, ya dia akan terbitkan bukunya. Setelah berapa lama kita undang dia ke ashram yang di Sunter, dan kita kasih lihat waktu itu logonya juga sama logo itu. Kita kasih lihat logo itu dan kita kasih penjelasannya. Dan si chief editornya, dia tanya kepada saya, perbedaannya apa Pak? Antara Bapak dan si A ini. Bedanya apa? Dia juga bicara Reiki, Bapak juga bicara Reiki. Bapak bicara meditasi, dia juga bicara meditasi. Saya bilang, Pak, untuk melihat perbedaannya, Bapak harus tunggu 25 tahun. Berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan beliau. Dan beliau mengatakan, pernah ingat gak Pak? Bapak pernah mengatakan demikian. Dan sekarang ya saya melihat perbedaannya. Yang satu memperkaya diri, punya tanah di mana-mana, punya center di mana-mana. Yang satu tetap dengan center-center kita yang kecil. Dan kita menggunakan apa? Uang itu kita gunakan untuk apa? Untuk sekolah, untuk ini, untuk apapun ya. Banyak kendala, banyak turbulences, banyak cuaca buruk yang kita hadapi, tapi kita jalan terus. Sementara orang yang satu itu sudah kaya raya, sekarang bahkan tidak tinggal di sini, tinggal di luar negeri, senternya di-franchise-kan, jalan sendiri. Di situ perbedaannya. Di sanalah perbedaannya. Uang tetap uang, tapi uang itu digunakan untuk apa? Cinta, kasih, amarah, ini semuanya adalah emosi. Digunakan untuk apa? Bagaimana seorang menggunakan? Semuanya ini kan aset kita, emosi itu aset kita. Orang kalau menjadi tanpa emosi, dia akan kehilangan hal-hal yang baik juga. Marah juga hilang, tapi cinta juga hilang. Benci hilang, tapi dia akan menjadi indifferent, cuek, nggak peduli. Semuanya itu adalah aset, pikiran adalah aset, semuanya adalah aset. Bagaimana seorang guru menggunakan aset itu, bagaimana seorang manipulator menggunakan aset itu, ini yang kita harus bedakan. Semoga kita diberikan pemahaman yang betul, sehingga kita tidak terperangkap dalam debat kusir atau dalam kondisi di mana kita bisa salah tafsir, salah paham. Terima kasih, Sayang.